Sudah, Pak. Baik, kita mulai saja ya ujian Iya, untuk Pak. kompre hari ini. Ibu Mas ini tuh mengajar di mana sekarang? Di SDN 05 Taluditi, Pak. Di ujung Marisa 5. Di SDN 05 Taludit itu masuk ke dalam itu ya? Iya, dari Randangan itu, Pak. Sekitar 1 jam ke atas, ke gunungnya itu. Itu sudah apa akses ke sana sudah bagus? Akses Maksudnya jalan jalannya sudah setengah perjalanan, Pak. Tapi kalau akses internet belum belum maksimal. Makanya saya Zoom di baru sekolah Pak Muhammad ini. di mana? Di Taludit atau di Di mana di Randangan, Pak. Randangan? Ada Banumpang di Randangan. Di sekolah itu sudah berapa lama? Baru 1 tahun, Pak, waktu P3K tahun lalu. Sebelumnya saya ngajarnya di swasta, 12 tahun di swasta, di Al-Izzah. Oh, di swasta juga itu guru kelas atau guru mapel? Kepala sekolah, Pak. Oh, kepala sekolah. Baru sekarang setelah jadi P3K itu guru 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 agama. mapel. Ya, Ya. Eh, Baik, kemarin sudah berapa modul yang sudah diupload? 3, Pak. Modul PJBL, PBL, dan P5. kalau PBL itu apa materi apa yang Kalau PBL yang diajarkan itu silaturahmi, Pak. Kalau untuk PJBL itu kalimat thayyibah. kalau PBL itu materinya silaturahmi. Iya, Itu diajarkan di kelas berapa? kelas 4, Pak. Kelas 4. Kelas Iya, 4 SD ya? iya, Pak. Ya, kalau karakteristik anak-anak SD itu yang biasanya usianya itu berapa tahun itu kalau kelas 4 Sepuluh itu rata-rata 10 usianya sampai berapa? 11, Pak. 10 sampai 11. Antara 10 sampai 11 tahun. Ya. Kalau karakteristik anak-anak yang 10-11 tahun itu dalam psikologis perkembangan itu seperti apa? Apakah mereka sudah bisa belajar mandiri atau masih perlu dituntun? Masih perlu tuntunan, Pak. Tapi sebagian itu sudah ada yang bisa belajar Iya. mandiri. Ada beberapa orang dari 19 anak yang diajar, ada mungkin lebih dari 3 orang yang sudah bisa mengerjakan tugas tanpa dibantu, maksudnya tanpa dibimbing. Eh, Kalau mengajari taluditi yang apa katakanlah jaringannya tidak itu metode apa yang kira-kira yang pas untuk Lebih banyak mengajarkan pada ini? lebih banyak pada metode diskusi, kemudian langsung pada percobaan langsung, Pak. Misalkan tentang akhlak apa seperti itu, saya sendiri yang jadi tutornya, tidak lagi ada tontonan. Atau biasa juga saya download lebih dulu videonya, maksudnya disiapkan memang di tempat yang ada jaringan, terus selanjutnya nanti ditayangkan di sana. Cuma memang untuk akses internet di sana memang sulit, Pak. Belum belum bisa dijangkau oleh anak. Agak sulit. Iya, Sehingga strateginya itu di tempat yang ada jaringan itu mendownload apa mat- eh, mendownload video-video penunjang pembelajaran lalu nanti di sana iya, begitu metodenya. diputar. Iya. Jadi kalau di sana tidak ada jaringan berarti biasanya yang strategi yang digunakan itu apa tadi itu praktik atau Iya, tutor mendemonstrasikan ya. langsung, Pak. Ya. Kalau pola seperti itu yang mendemonstrasikan biasanya itu istilah namanya itu metode apa gaya belajar apa itu? Eh, kinestetik ya, sama dengan ke audio sama ya. Kinestetik ya, Pak. Kinestetik. Apa artinya Iya. kinestetik itu? Yang Iya. bagaimana itu? Yang gaya belajar yang
langsung dipraktekkan oleh anak-anak. Maksudnya kita sendiri gurunya yang menggerakkan, yang melakukan. Kalau selain kinestetik itu apa lagi? Audio, Jadi ketika kemudian audio visual. materi diajar, Iya, kalau untuk gaya belajarnya anak-anak itu kan ada yang audio, Pak. Jadi misalkan kalau di audio itu musik-musik atau kalau misalkan lagi menghafal, itu saya download dulu lagunya, kemudian didengarkan ke anak-anak. Atau biasa saya sendiri yang merekam suara. Misalkan kalau dalam Al-Quran hadis, Pak, saya yang melafalkan sendiri, kemudian saya rekam, dan itu yang saya putar ke anak-anak. Itu kalau untuk anak-anak yang audio. Kemudian untuk anak yang visual baik, itu gambar-gambarnya. baik. Untuk apa? Untuk seorang guru itu bisa mengetahui bahwa anak ini kecenderungan belajarnya itu dia lebih suka audio, dia lebih suka visual, dia lebih suka kinestetik itu tahunya di mana? Dari asesmen awal, Pak, biasanya kan kalau kebiasaan saya masuk kelas, saya bilang anak-anak senangnya belajar bagaimana? Coba angkat tangan yang senang belajar kalau lewat cerita. Siapa yang suka lewat tontonan atau siapa yang lewat langsung ibu guru ajarkan. Jadi mungkin dipilah-pilah seperti itu kemampuan anak, Pak. Jadi ada asesmen awal untuk menentukan apakah anak ini perlu Iya, pendekatan dengan gaya belajar visual, auditori atau kinestetik. iya, Pak. Eh, Kalau di sana di tempat Mas ini mengajar itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Baru tahun ini, Pak, baru baru Tahun memulai. ini Baru menggunakan 6 bulan kurikulum ini. Merdeka di kelas semuanya atau ada cuma percobaan di Baru kelas-kelas kelas 1 dan 4, Pak. baru kelas 1 dan kelas 4. Berarti kelas Iya, 4 itu sudah ya. menggunakan modul ajar, di kelas lain itu masih menggunakan RPP. Iya, Pak. Eh, nah, di modul ajar itu kan biasa ada perubahan-perubahan istilah Iya, Pak. yang pengembangan dari eh, RPP. Maka Iya. kemudian kita temukan itu di modul ajar ada beberapa istilah yang relatif mirip. Iya, Pak. Misalnya ada TP. ATP, Iya, atau ATP. tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, lalu kemudian KKTP, Iya. kemudian ada capaian. Apa yang membedakan itu? Kalau di kurikulum 2013 istilah ini seperti ini, tapi kemudian di kurikulum Merdeka sudah berganti seperti ini. Bisa dikomunikasikan, Ibu. Ah, kalau saya memahami, Pak, di istilah-istilah itu cuma pada bahasa saja, tapi pada pelaksanaannya itu sama seperti ah iya, misalkan kita memahaminya CP, capaian pembelajaran. Sementara kalau di kurikulum 2013 itu kita mengenai dengan standar kompetensi. Kemudian Ya. ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau kita di kurikulum 2013 kan ada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada KKTP. Itu kalau di ini kan indikator, indikator yang ingin dicapai. Jadi pada hakikatnya perubahan-perubahan itu dalam bentuk istilah dan mungkin ada tambahan-tambahan dalam bentuk pelaksanaannya di sekolah. Misalkan uh, kalau dulu kan belum saya maksudnya secara pribadi Pak kalau di kurikulum 2013 itu kan masih berorientasi pada mata pelajaran secara individu maksudnya. Kalau di kurikulum Merdeka itu lebih menekankan pada potensi individu anak, ya misalkan ada lebih banyak pada proyek misalnya begitu Pak. Maksudnya saya memahaminya. Oh, oke. Eh, di PBL itu materinya apa itu? Kalau di PBL saya materinya hadis silaturahmi Pak. Silaturahmi. Ya, Sekarang Ibu Masni
simulasi mengajar, durasinya itu antara 10 sampai 15 menit. Dengan ketentuan itu, eh, tahapan-tahapan, 3 tahapan itu harus ada. Tahapan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Silakan, anggaplah saya ini sebagai siswa. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah izinkan kita untuk belajar bersama, sehat, bisa beraktivitas. Maka sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah. Sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa dulu. Berdoa Ibu Guru pimpin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban, wabil islami dinan, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah nak, kita sudah selesai berdoa. Semuanya hadir ini anak-anakku. Oh iya, ada yang sakit ya. Kalau begitu, semoga kita doakan anak-anak atau teman kita yang lagi sakit, Allah beri kesembuhan ya nak ya. Dan kita yang duduk di tempat ini duduk belajar, semoga senantiasa Allah berkahi aktivitasnya. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru punya pantun. Anak-anak bilang cakep ya. Pisau di dapur harus diasah, cakep, agar tajam dan jadi kuat. Belajarlah tak kenal lelah supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, kita beri aplaus untuk semangat pagi ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal lagu Garuda Pancasila, nak? Oh iya, bagus. Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Demikian tampilan lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kelas 4 Garuda Pancasila. Ada yang tahu manfaatnya Ibu Guru suruh nyanyi anak-anak? Ya, manfaatnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, negara Indonesia. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajar tentang hadis silaturahmi. Lihat, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yakni melalui tayangan video ini yang akan Ibu Guru putar, anak-anak bisa menunjukkan sikap terbuka dan bersahabat dalam membangun dan mempererat hubungan silaturahmi. Yang kedua, melalui metode diskusi, anak-anak bisa memahami prinsip-prinsip dasar dalam menjalin silaturahmi, seperti kejujuran, saling menghormati, dan kesabaran. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan empati untuk lebih memahami perasaan dan perspektif orang lain. Anak-anak sudah pernah dengar itu silaturahmi apa? Oh iya, hebat. Boleh dikemukakan apa itu silaturahmi, nak? Oh ya, beri tepuk tangan untuk anak kita yang sudah berpendapat. Sekarang, Ibu Guru jelaskan sedikit tentang apa itu silaturahmi. Silaturahmi itu berasal dari 2 kata, sila dan ar-rohmi. Silah itu artinya menjalin hubungan, kemudian rahim itu kasih sayang. Jadi silaturahmi itu adalah menjalin hubungan kasih sayang. Anak-anak, tadi sebelum berangkat ke sekolah salaman sama orang tua tidak? Oh iya, kalau salaman itu alhamdulillah yang sudah kita lakukan. Pagi hari sudah menebar senyum dengan teman-teman. Oh sudah, kalau begitu anak-anak itu satu sikap yang sudah anak-anak lakukan dalam menjalin silaturahmi. Ya, jadi silaturahmi itu bukan hanya sekadar berjabat tangan, tapi menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau ketemu teman yang baru, kita harus menebar senyum, kita harus sapa, dan lainnya. Yang terpenting adalah silaturahmi itu harus dilakukan dengan orang-orang yang kita kenal, kerabat, saudara. Jangan sampai kita terlalu sibuk bermain, anak-anak lupa menjalin silaturahmi dengan teman yang lain. Ya, Nek ya. Kemudian,
dari materi ini, ada yang mau bertanya tidak? Ya, beri tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah bertanya. Dari pertanyaan ini, Ibu Guru bisa menyimpulkan bahwa anak-anak sudah paham tentang silaturahmi itu. Ya, selanjutnya Ibu Guru ada kado khusus untuk anak-anak. Mau tidak dikasih? Oh iya, kadonya istimewa ya. Ini anak-anak akan melakukan kerja kelompok. Ibu Guru bagi 3 kelompok ya. Kelompoknya nanti eh, dari sini anak-anak ada gambar yang Ibu Guru tampilkan. Nanti tiap kelompok memberi pendapat ya. Tugasnya apa? Mengamati gambar-gambar ini. Untuk kelompok satu mengamati gambar yang pertama, gambar kedua mengamati gambar kedua, kelompok dua begitu, dan seterusnya hingga kelompok tiga. Sudah diamati anak-anak? Oh iya, sudah. Sekarang kita beri kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memaparkan pendapatnya masing-masing ya yang diwakili. Ibu Guru panggil dari kelompok satu. Gambar apakah ini? Iya, bagus. Terima kasih, Nak. Yang kelompok dua. Baik, sekarang kelompok tiga sudah selesai. Terima kasih. Kita beri tepuk semangat. Semangat, semangat. Alhamdulillah, anak-anak. Terima kasih. Tibalah kita di penghujung pembelajaran hari ini. Ibu guru beri kesimpulan ya, anak-anak. Yang pertama, silaturahmi itu bukan hanya sekedar pertemuan fisik, tapi tentang menjaga hubungan yang tulus dan saling peduli meskipun jarak atau waktu yang menghalangi. Kemudian, dalam setiap pertemuan itu ada kekuatan untuk mempererat tali persaudaraan. Kita boleh berkomunikasi silaturahmi dengan saudara kita yang lagi jauh, yang lagi tidak berada di tempat bersama kita, atau kalau ada anak-anak yang tinggal berjauhan dengan orang tua, silaturahmi terbaik itu adalah mendoakan orang tua. Ibu Guru pandu ya, membaca doa kedua orang tua, Nak, sebelum di akhir pertemuan ini. Sama-sama, sayang. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogira. Ya Allah, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Baik, anakku, sekarang sudah cukup. Kita pertemuan hari ini alhamdulillah sudah 70 menit kita bersama. Ibu guru tutup dengan doa. Kita sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih untuk hari ini. Bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih. Sekarang saya mau tanya, biasanya itu kalau di kurikulum Merdeka Iya, Pak. untuk menyanyikan lagu nasional itu wajib atau cuma sekedar semacam pemantik? Ah, kalau saya memahaminya itu sudah jadi ketentuan, Pak. Setiap di awal Ya, pembelajaran. Ya, ada. ya. Memang ada ketentuannya itu bahwa setiap di awal pembelajaran itu harus menyanyikan lagu-lagu nasional Iya, Pak. atau lagu kebangsaan. Lagu nasional. Iya. Tidak harus Indonesia Raya. Tidak, tidak, Yang Pak. penting Macam-macam lagu-lagu macam-macam lagu nasional yang bisa berubah-ubah setiap kali pembelajaran. lagu daerah juga bisa. Boleh, tergantung ininya, Pak. Eh, Tadi melaksanakan asesmen waktu Iya, simulasi tadi. ada di apa itu silaturahmi, ada yang tahu? Sudah. Ketika ada asesmen seperti itu, apa itu asesmen formatif atau sumatif? Formatif, Pak. Formatif itu asesmen yang dilakukan pada saat yang bagaimana? Di, bisa dilakukan di awal pembelajaran, kemudian di pertengahan dan di akhir pembelajaran. Jadi kalau untuk asesmen formatif ini itu berbentuk penilaian harian, baik sikap, baik perilaku dan lainnya.
Baik, kalau di modul ajar yang tadi itu, Iya Pak, yang PBL. dibuat oleh ya, PBL itu, eh, tujuan pembelajaran yang dirumuskan itu ada berapa? Ada Ada berapa? ada tiga Pak. Ada tiga Iya, yang meliputi yang itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. iya Pak. Kalau kata kerja di kognitif itu apa Apa? Kata kerja yang di yang kognitif apa, tujuan pembelajaran di kognitif apa rumusan? dapat mencontohkan, Ya, mencontohkan. Ya, bukan yang kalau lewat rumusannya lewat tayangan video, anak-anak bisa mencontohkan aktivitas silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi, pada kata kerja untuk ranah kognitifnya itu, mencontohkan itu kognitif atau ya, kalau mencontohkan itu di taksonomi belum itu masuk kognitif atau psikomotorik. Kalau mencontoh ya, C berapa? Kognitif C berapa? kognitifnya Masih pada apa ya? Pada C3 Pak. C3. Iya, sama yang mengaplikasikan. C3 itu apa? Ya, Oh, aplikasi, mengaplikasikan. mengaplikasikan. Ya, baik. Eh, Lalu yang berikut, kalau PTK sudah masukkan juga. Iya, Pak. Kalau yang selama menjadi guru pernah melaksanakan PTK belum? Bu Masni. Baru selama jadi guru ini belum, Pak? Belum belum pernah ya, belum Iya, pernah belum. melaksanakan PTK. Iya, belum, Pak. Karena baru 1 tahun. Oh, nanti di PPG ini baru Iya, melaksanakan baru PTK, bisa. Ya. penelitian kelas. Sepanjang pengetahuan yang didapat di PPG ini, apa yang bisa Ibu Masni petik, tahu, apa ya, komentari atau pahami tentang PTK, tentang penelitian tindakan kelas? Wah, Alhamdulillah Penelitian lewat yang PPG ini Pak, ya terima kasih Pak. Yang lewat PPG ini ada banyak yang sedikit banyaknya saya sedikit tahu maksudnya tentang PTK ini. Eh, Dulunya sebelum ada PTK ini saya merasa bahwa ya mengajar saja, maksudnya ah, tidak ada pemahaman, maksudnya bahwa kita perlu ada tindakan khusus yang harus kita lakukan agar capaian pembelajaran yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Jadi contohnya pada PTK misalkan lewat satu metode misalnya. Jadi terukur tidaknya satu capaian yang ingin kita ini ke anak-anak itu mungkin bisa terlaksana lewat PTK itu sendiri. Saya memahaminya bahwa uh, karakteristik PTK ini kita sendiri uh, butuh peran aktif dari seorang guru, kemudian itu melibatkan refleksi atau perlu kita perbaiki, dan khususnya fokus utamanya itu memperbaiki program pembelajaran kepada anak-anak kita dan siklusnya berulang. Yang dimaksud ini bukan cuma 1 kali, tapi itu berulang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksinya. Ya, eh, penelitian tindakan kelas, ya Pak. berarti penelitian itu harus dilaksanakan Kelas. dilaksanakan di kelas. Ya Pak. Maka yang paling pas untuk melaksanakan penelitian PTK itu adalah siapa? Guru kelas. Dan termasuk Guru guru kelas. sendiri ya, guru. Maksudnya orang yang terlibat di dalam pembelajaran itu. Jadi penelitian ini dilaksanakan oleh guru kelas karena guru itulah yang kemudian paling tahu kondisi capaian pembelajaran dari peserta didiknya. Ya, Kemudian yang berikut, eh, kalau di kalau di modul ajar itu
biasanya kan ada komponen P5 dan P2RA. Ya. Kalau di kurikulum 2013 itu komponen yang dekat dengan istilah itu apa? Eh, Kalau di P5 kan kita profil pelajar Pancasila. Kalau di kurikulum 2013 itu lebih mengarah pada karakter yang diharapkan. Jadi kalau dulunya itu hanya perubahan istilah. Kemudian eh, apa tadi Pak? Seperti yang P5 kan berkebinekaan global. Kalau eh, pertama kan apa? Beriman. Beriman dan bertakwa. Kalau di apa tadi di yang K13 kan sikapnya religius. Begitu hanya perubahan pada kalimat itu sendiri. Kemudian kalau di profil pelajar Pancasila kan itu apa tadi Pak? Kalau misalkan di beriman dan bertakwa, eh, beriman dan bertakwa. Musuh beri kebenekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif itu nilai-nilai yang tertanam dalam P5. Kalau yang di K13 nilai-nilainya religius, mandiri, gotong royong, aktif. Jadi maksudnya saya memahaminya bahwa itu pada perubahan istilah gitu Pak. Baik. Eh, Sekarang ambil itu Quran Ada Pak? dengan terjemahnya tidak? Tidak Pak. Ya. Eh, Sekarang baca surat Luqman ayat 12 dan seterusnya. Ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ganiyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبهر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار Baik, baik. Oke. صدق الله العظيم Ya, baik. Terima kasih. Surat apa yang dibaca tadi itu? Surah Luqman Pak. Luqman. Ya. Pernah dengar atau pernah baca biografi Luqman yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu? Pernah dengar kisahnya Pak, bagaimana Luqman berbuat, maksudnya menasehati anak-anaknya. Kisah. Bagaimana? Apa Ah, yang pernah Ibu Masni dengar atau pelajari dari eh, Luqmanul Hakim yang diabadikan namanya itu dalam Al-Quran? ya, pernah mendengar kisahnya, maksudnya pesan-pesan yang disampaikan oleh Lukman kepada anaknya, kemudian itu nasihat Lukman kepada anaknya untuk tentang akhlak, seperti bersabar, tawadu, dan menjaga adab, maksudnya perilaku keseharian uh, itu yang diterapkan oleh uh, Lukman. Maksudnya nasihat Lukman kepada kita. Maksudnya. Baik, untuk selanjutnya Ibu Masni silakan tulis surat Al-Fatihah secara lengkap. Iya, Pak. Ambil kertas dan
Sudah, Pak. Ini ada terbang. Cahaya, cahaya seperti. Ada dua halaman, Pak. Ada kali ya. Tidak, bocahan. Ya, baik. Nanti itu difoto lalu kemudian dikirim ke saya. Ya, Pak. Eh, Surat Al-Fatihah. Ya. Ibu Masni tahu nggak kenapa itu surat Al-Fatihah sebagai pembuka surah dalam Al-Quran? Surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka dalam Al-Quran karena di dalamnya mencakup segala isi kandungan dalam Al-Quran itu sendiri. Dari bentuk pujian, dari bentuk ancaman, dalam bentuk doa, dan bentuk nasihat juga terangkum dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Maka di surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab atau ibu dari Al-Quran itu sendiri. Umul Kitab karena apa mengandung mengandung semua apa? Mengandung semua isi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi mengandung semua isi di dalam Al-Quran itu sudah ada pada surat Al-Fatihah. Iya, Pak. Yang berikut, yang itu yang salah satunya. Yang lain lagi apa? Kenapa itu surat Al-Fatihah dia di awal? Karena Karena Al-Fatihah itu uh, disebut Fatihah. Artinya Fataha berasa kalau misalnya dalam struktur Arabnya kan Pak Fataha yaftahu iftah maksudnya jamak katanya itu pembuka. Jadi memang maka Al-Fatihah itu disebut dengan pembuka dan berikutnya karena Al-Fatihah adalah surat pertama dan menjadi pembukaan yang sempurna untuk seluruh kitab dan itu selalu ada kalimat tujuh yang berulang ya. Maksudnya ada tauhid, ada ibadah, ada doa dan hidayah. ya, jadi Al-Fatihah itu diletakkan di awal surat yang pertama karena dilihat dari segi makna Ya. Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Yang kedua, bahwa Al-Fatihah itu sudah merangkum semua isi kandungan Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga, dalam satu riwayat ketika Jibril itu menyuruh kepada Nabi, ketika semuanya wahyu itu sudah turun, sudah lengkap, lalu kemudian Jibril itu menguji kepada Nabi untuk membaca Al-Quran, maka Nabi itu membacanya sesuai dengan urutan Al-Quran yang sekarang ini. Jadi itu kemudian kenapa eh, kenapa Al-Fatihah itu diletakkan di awal. Sekarang kalau kondisi kemampuan membaca Al-Quran itu, anak-anak di Taludit itu gimana itu? Eh, Apakah ketika kelas 4 itu kemampuan membaca Al-Qurannya sudah, kalau di apa misalnya kelas 4 kita ambil sampel, itu berapa berapa siswanya yang ada?
Kalau sudah pernah kan dites Pak, masih di Ikro mereka anak-anak dari 19 anak kelas 4 yang saya ajar beragama Islam karena di sekolah saya itu kan ada campuran Pak, Jawa dan Sangir, tidak ada Gorontalo. Jadi uh, yang diajar itu karena dari siswa yang ada kelas 4 25, 6-nya Kristen, kemudian 19 Islam. Dari yang 19 anak-anak yang ada itu ada 5 orang anak yang sudah Al-Quran, selebihnya masih Oh ikut. ya. Ya. Jadi kelas 4 itu ada 19 orang. Iya, Dari 19 itu ada 6 orang yang beragama non-Muslim. 25 siswa Pak. 6-nya non-Muslim, 19 Oh, Islam. oh 19 yang Islam, kemudian 6-nya itu yang non-Muslim. Nah, Iya. ketika pembelajaran agama itu 6 orang itu diapakan mereka itu? Di sekolah itu kita ada agama yang guru Kristen sama guru sama saya. Cuma kebiasaan, maksudnya biasanya aktivitas yang saya lakukan kalau tidak ada guru Kristen, saya memang membagi buku Kristen, pendidikan agama Kristen ke anak-anak yang beragama Kristen, tapi dijaga di dalam kelas, Pak. Jadi biasanya mungkin karena kondisi lingkungannya, jadi memang saya bilang ke anak-anak yang beragama Kristen, anak-anak fokus pada bacaannya ya. Kalau yang Islamnya yang berdoa, yang Kristennya ini. Cuma dalam pembelajaran, kalau untuk yang Kristen, saya kasih bukunya saja, Pak. Mereka ada LKS yang dikerjakan yang ada di buku agama Kristen, dan itu disendirikan misalkan mereka di ruang perpustakaan, gitu, Pak. Karena memang kondisi di sekolah itu, maksudnya masih jauh dari uh, jangkauan, pokoknya masih minim begitu, Pak. Hmm. Eh, Kalau di di sana itu Gorontalo enggak ada ya, yang Tidak jadi ada, cuma Pak. Jawa Cuma dengan Jawa Sangir. dan Sangir. Berarti, Iya. Trans, Pak. berarti itu Transmigrasi. wilayah wilayah transportasi. Iya. Eh, tapi rata-rata itu membacanya itu dari yang 19 itu sudah bagus atau gimana itu? Baru kategori yang bagus itu baru 4, Pak. Selebihnya anak-anak masih di Ikro. Dan aktivitas yang saya lakukan itu pagi hari, kalau pas jam agama saya, anak-anak mau membaca dulu. Jadi yang 4 orang ini saya perbantukan untuk menemani yang Ikro-Ikro ini membantu saya. Jadi ada Oh, persebaya. semacam Iya. yang sudah bagus bacaannya Iya. itu dijadikan semacam tutorial. Iya, iya Pak. Apa sebagai bukan tutorial, sebagai apa? Sebagai tutor. Iya, untuk yang belum tahu. Karena memang efisienkan waktu. Kemudian yang apa itu kan mata pelajaran agama itu terbatas. Itu Iya Pak. digunakan di waktu-waktu mana kita ada tambahan-tambahan itu? Kak, memang efektivitasnya waktu itu kan di sekolah itu Pak ada anak-anak memang guru kelasnya jarang masuk. Jadi biasanya kan jam agama di sekolah itu setelah adanya kurikulum Merdeka ini kan tinggal 3 jam Pak. Jadi memang waktunya sangat terbatas. Cuma memang saya lebih bukan berarti menyepelekan dari tujuan pembelajaran itu sendiri Pak. Saya merasa bahwa biar biar waktu untuk baca Qurannya keambil dari daripada ini maksudnya meminimalisir waktu untuk proses pembelajaran begitu Pak. Ya, baik. Jadi saya kira ujian kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah memberikan informasi klarifikasi apa dengan baik dan nanti itu dipertahankan saja. Ya Pak. Untuk selanjutnya diundang peserta yang berikut. Jadi nanti dia masuk dulu, baru Ibu Masni Keluar. keluar. Iya Pak. Kemudian kalau tugas-tugas yang lain sudah itu, sudah selesai semua. Sudah Pak, sudah. Dari pre-teaching ke sana sudah tidak ada tugas yang tertinggal. Tidak ada lagi Pak. Tinggal menunggu ini Sudah lagi. semua. Iya Pak. Oh ya. Jadi Iya. silakan diundang peserta yang berikut. Iya Pak. Makasih banyak Pak Berkah untuk aktivitasnya. Ya, kasih. Gitu.